kehendak Tuhan yang melibatkan usaha manusia yang bermuara ke no, ini problem besar. Yang bermuara ke no itu, respon manusianya dua. Satu respon negatif, satu respon positif. Respon negatif itu adalah, biasanya ngomongnya begini. Saya sudah capek-capek Pak Pendeta. Saya doa juga, semua juga udah, saya berusaha setengah mati. Tuhan itu tidak kabulkan. Tuhan itu say no. Nah, respon negatif dari jemaat seperti itu adalah patah arang. Patah arang. Kecewa luar biasa. Kecewa luar biasa. Dan kalau sudah patah arang, dia masuk bermuara kedua hal. Satu, menjadi apatis. Gak mau lagi dia ke gereja. Gak mau lagi dia bicara-bicara tentang Tuhan Yesus. Gak mau lagi dia berdoa. Berhenti sebentar. Poin ini banyak loh. Poin ini terjadi banyak di jemaat. Sudah gak mau namanya gereja. Berdoa sudah gak mau. Ikut Zoom aja gak mau. Ibadah online aja gak mau. Apalagi onsite. Sudah patah arang. Sudah kehilangan semangat hidup. Semua sudah gak ada. Karena patah arang membuat dia apatis kepada gereja. Semua kegiatan gereja, bahkan doa pribadi, stop. Don't talk about Jesus. Ada orang seperti itu. Banyak jemaat sekalian. Nah, patah arang bermuara kedua adalah pindah kepercayaan. Bagi orang seperti itu, Yesus tidak bisa tolong lagi. Yesus tidak peduli saya lagi. Yesus tidak melihat usaha saya setengah mati. Saya sampai mengorbankan segala-galanya. Tuhan tetap say no. Tuhan Yesus yang demikian sudah tidak bisa dipakai lagi. Dia pindah kepercayaan, dia cari Tuhan tanda kutip yang lain. Jemaat sekalian, ini respon negatif yang terjadi ketika Tuhan say no yang melibatkan usaha manusia. Aku sudah usaha setengah mati, tapi ternyata Tuhan begini kepada saya. Kasihan ya. Ini fakta hidup. Ini realita hidup yang kita alami. Tuhan melibatkan usaha manusia itu untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu, saudaraku. Yang bermuara ke no itu menimbulkan respon positif dari orang percaya. Respon positifnya apa? Itu nol. Jawabannya nol, saudaraku. Bukan yes loh. Setelah usaha setengah mati, ternyata Tuhan say no. Kita kasih contoh lebih bagus. Setelah saya berjuang setengah mati, Pak Pendeta, anak saya sakit kanker, Pak. Di kemo, saya bawa ke luar negeri, ke Singapura, bahkan ke kota manapun yang bisa paling bagus, biaya paling mahal saya usahakan. Saya pinjam, saya jual rumah, Pak Pendeta. Saya berusaha, Pak Pendeta. Ujungnya anak saya, suami saya, atau orang yang saya sayang itu meninggal. Respon positifnya apa? No loh itu. Tuhan tidak sembuhkan. Respon positifnya apa, jemaat? Dengan usaha kita yang seperti ini. Respon positif adalah kita berkata pada diri kita, Tuhan, I have done my best. Aku sudah melakukan yang terbaik yang aku mampu. Aku tidak kehilangan tanggung jawabku sebagai manusia. Aku tidak kehilangan usahaku sebagai manusia yang seharusnya aku lakukan. Dan saudara, dalam hal ini, saudara nggak usah kecil hati, saudara nggak usah salahkan diri, karena kenapa? You have done your best. Ini adalah respon positif yang pertama, saudaraku, dari segi manusianya. Nah, ini yang saya sebut sebagai apa? Mastery of life. You have done your best loh. Yang penting kamu sudah melakukan yang paling baik. Ujung yang no itu mengajarkan banyak hal buat kita, jemaat sekalian. Iya. Coba saudara perhatikan berapa contoh di Alkitab yang ujungnya no, yang sudah melibatkan usaha manusia, tokoh-tokoh Alkitab itu. Rasul Paulus, dia sudah berusaha loh, minta segala macam untuk dicabut duri dan dagingnya. Tuhan say no. He has done his best. Dia tidak menjadi patah arang. Tidak. Tidak jadi patah arang. Bapak Abraham bargainingnya dengan Tuhan supaya Sodom dan Gomora tidak dihukum.
Tuhan say no sudah melibatkan usaha dia, berusaha untuk bargaining dengan Tuhan. Ujung tetap no, tidak menjadikan Bapak Abraham patah arang. Sadar dia sudah melakukan yang terbaik, dan Tuhan membukakan, Tuhan melibatkan usaha dia untuk supaya dia melihat apa yang Tuhan mau. Itu hebat, saudaraku. Musa, ketika Musa itu tidak diperkenan oleh Tuhan masuk ke tanah perjanjian, dia tidak masuk, saudaraku. Tuhan tidak kasih dia masuk. God say no. Nah, dalam hal seperti itu, Musa harus belajar. He has done his best. Dia sudah mengiring umat itu dari perbudakan di Mesir. Tapi ada kesalahan dia buat, Tuhan tidak berkenan dia boleh masuk tanah perjanjian. God say no. Saudara-saudara sekalian, itu respon positif yang bermuara kepada mastery of life. Perhatikan, saya berhenti pelan. Jemaat sekalian, jikalau sampai detik ini, masalahmu yang paling hebat, yang paling penting, yang paling penting buat you, yang paling you pentingkan, yang paling utama, mungkin itu bisnis, harta, anak, suami, pokoknya yang paling utama, you sudah berusaha semaksimal mungkin. God say no. Saudara harus pahami poin yang saya sebut. Aku sudah melakukan yang terbaik, Tuhan. Tidak usah kamu menyalahkan diri, tidak usah. Tanggung jawabmu sudah kamu lakukan. Tuhan melihat itu. Tuhan melihat itu. Respon positif bagian kedua. Saudara sekalian, Yesus juga mendapat jawaban no dari Bapa di surga. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jika boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi, Bapak. Itu doanya sudah suatu doa yang mengajar kita. Apa namanya kehendak Allah, apa namanya kehendak kita. Tuhan sudah ajarkan itu. Not my will, but let thy will be done. Itu jelas. Alkitabiah itu, saudaraku. Yesus lagi yang mengajarkannya. Nah, God say no. Tuhan bilang tidak loh, saudaraku. Tuhan bilang tidak loh. Cawan ini tidak boleh berlalu. Dan hasilnya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Oke? Saudara sekalian, respon positif yang pertama sudah. Respon positif yang kedua menyangkut mystery of God. Saya ambil contoh tadi Tuhan Yesus. Apa jadinya hidup ini? Jikalau permohonan doa Tuhan Yesus, Bapak menjawab yes. Apa jadinya? Tidak ada keselamatan. Tuhan tidak disalib, saudaraku. Kita tidak diselamatkan. Kita tinggal neraka selama-lamanya. Tapi when God say no, apa positifnya? Keselamatan buat kita. Yesus naik ke atas kayu salib. Jadi no daripada Tuhan itu punya 1001 macam makna yang luar biasa bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan kita selanjutnya. Oh, ini hebat, saudaraku. Justru melibatkan usaha kita yang ujungnya no, itu luar biasa dalamnya kerohaniannya. Walaupun for this moment, for temporary, dengan apa yang kita alami, saudaraku, not good for us. Tadi ambil contoh. Siapa sih yang senang anaknya meninggal? Gak ada lah. Saya juga sama. Anak saya meninggal yang pertama 9 bulan. 2 hari lagi dilahirkan meninggal. Masa saya ketawa, senyum? Enggak lah, saudaraku. Untuk saat temporary saat itu, gak enak buat kita. But slowly but sure. Setelah perlahan tapi pasti. Baik kita masih di bumi, maupun suatu hari di surga, kita akan mengerti maksud dan rencana Tuhan dengan God say no itu. Ini penting, jemaat sekalian. Ini penting. Coba perhatikan hidupmu. Saya khawatir sekali. Jemaat itu rata-rata kebanyakan memahami kehendak Tuhan lewat permohonan doa dia yang melibatkan usaha dia itu sampai di titik patah arang aja. Saya khawatir, jemaat sekalian. Dia tidak bisa lanjut. Seolah Tuhan sudah enggak ini, enggak itu. Lanjut! Go on! Go on! Sekalipun Tuhan say no, no itu punya makna spiritual yang dalam buat rohani kita untuk saat ini dan juga untuk akan datang. Saudara sekalian, ambil hikmat daripada God say no.
to Jesus. Itu dia.